Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang senantiasa patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga untuk kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mengawali tahun baru Masehi, yang tahun baru Masehi tetap dipakai oleh orang Islam karena ia tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan ritual agama seseorang. Ia hanya penentuan waktu berdasarkan peredaran matahari. Tahun Masehi disebut juga sebagai tahun Syamsiyah, yang mana ia ikut peredaran matahari. Dan ini dipakai untuk waktu sholat. Sedangkan tahun Hijriyah adalah tahun Islam yang kita pakai juga. Ini adalah disebut sebagai tahun Qomariyah, yang kita pakai, dia ikut peredaran bulan. Dan ini dipakai untuk waktu puasa, haji. Jadi baik tahun Masehi atau tahun Hijriyah, dua-duanya dipakai oleh orang Islam, apalagi di Indonesia. Emangnya bapak-bapak ngambil gaji pakai tahun Hijriyah? Pakai tahun Hijriyah? Kok bisa-bisanya ada orang bersyukur datangnya tahun Hijriyah dianggap ngikut orang Yahudi Nasrani? Kok bisa-bisanya disalahkan? Orang muhasabah loh supaya tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, dijauhkan dari maksiat, dari musibah. Salah di mana? Otaknya yang salah berarti. Hadirin, kita anjurkan pada jamaah kita malam tahun baru dirubah. Jangan cuma bakar-bakaran. Adakanlah kajian pada malam itu, muhasabah, supaya kita merenung, juga mensyukuri akan nikmat Allah. Betul? Di KTP kita aja pakainya bukan tahun Hijriyah. Kok bisa menafikan orang mensyukuri datangnya tahun Hijriyah, dikatakan salah? Ini kan berabe orang kayak gini, Pak. Coba saya tanya, Bapak ada KTP-nya tahun Hijriyah? Mana ada. Kalau emang kita nggak boleh pakai tahun Masehi, nggak boleh kita mensyukuri, ya udah totalitas nggak dipakai tahun Masehi berarti. Termasuk Indonesia merdeka udah mulai tahun ini nggak usah tanggal 17 Agustus, tapi tanggal berapa? 9 Ramadan. Nggak mungkin. Hari pahlawan, hari ibu, hari ABRI, hari polisi, hari macam-macam, semua pakai tahun apa? Pakai tahun Masehi kan. Sampai ngambil pensiunan tahun apa pakai? Berarti yang jawab yang punya pensiunan. Artinya kita tidak nafikan itu. Dia tidak berkaitan dengan akidah. Kalau ngucapin Natal betul berkaitan dengan akidah. Natal adalah hari lahirnya anak Tuhan yang menjelma sebagai Nabi Isa atau Yesus. Akidah mereka begitu. Makanya kalau ada orang ngucapin Natal dengan meyakini akan betul-betul kejadian lahirnya anak Tuhan, hukumnya murtad, musyrik, jelas-jelas itu.
Cuma kalau mengucapkannya dalam rangka hanya sekedar basa-basi, itu ulama berbeda pendapat tanpa meyakini prosesi itu. Ya, itu udah kita bahas. Nah, hadirin, jadi kita ini penting untuk muhasabah diri. Tujuannya apa sih? Atau muhasabah itu apa, Ustadz? Kita jelaskan saja di sini lebih lanjut. Muhasabah adalah evaluasi diri kita sampai mana daripada iman dan amal soleh kita. Ini kan bagus. Ya Allah, kira-kira tahun ini saya bisa lebih baik nggak dari tahun kemarin 2022? Ya, tahajud saya, sedekah saya, akhlak saya. Ini penting kita untuk evaluasi diri. Kenapa? Karena sesuatu atau satu perkara yang nggak bisa ditolak, itu yang sangat rahasia, yaitu kematian. Ya, satu perkara yang rahasia ini. Mati. Jangan-jangan kita belum mengevaluasi, belum introspeksi, belum memperhitungkan diri kita, besok udah mati. Sayang banget. Ya Allah, tobat saya engkau terima tobat yang nasuha, kan begitu. Ya. Makanya di sini hadirin, Nabi SAW dalam rangka ya untuk mengingatkan hamba-hamba Allah ini, Nabi sendiri memberikan definisi siapakah orang cerdas. Orang cerdas, orang yang selesai S1, S2, S3 sampai dapat gelar profesor, tapi dia tidak sholat. Ini bodoh, bukan cerdas. Bodoh menurut Rasul, nanti kita sampaikan hadisnya. Riwayat Imam Tirmidzi 2647. Ya. Orang yang cerdas itu bukan orang yang punya perusahaan atau 10 perusahaan tapi tidak bisa baca Quran. Ini tidak cerdas. Kalau dia S1, S2, S3 dia dapat gelar profesor, sholatnya rajin, ngerti bacaan Quran, itu dunia akhirat namanya. Makanya hadirin, derajat kita menjadi tinggi di sisi Allah. Itu Allah bebaskan. Status ekonominya apa, pekerjaannya apa, karirnya, profesi apa, bebas. Yang jelas semua profesi seseorang dia tidak lepas dari agama Allah Ta'ala. Makanya aneh kalau dikatakan politik nggak boleh beridentitas. Gimana politik nggak boleh beridentitas? Oh, agama dijadikan kendaraan politik. Kalau orang berpolitik nggak beragama, itu ateis semua nanti yang ada di parlemen. Kenapa? Kenapa pemimpin yang adil disebut oleh Allah di padang mahsyar nomor 1, melebihi 6 orang yang ahli ibadah? Karena pemimpin yang adil adalah yang menerapkan perintah-perintah Allah dalam pemerintahannya. Orang yang tidak menerapkan pemerintahannya dengan agama Allah, hancur, laknat Allah kepadanya, kayak Fir'aun. Kayak siapa? Namrud. Kayak Abraha. Seorang petani dengan kecanggihan sains dan teknologi pertaniannya tidak beriman kepada Allah, kayak kaum Saba. Allah hantarkan banjir arim namanya itu. Sailal arimi. Ya, karena tidak bersyukur akan nikmat Allah Ta'ala. Orang yang punya teknologi bisa membuat rumah-rumah terbaik pada zamannya, hotel bintang 5 dari pegunungan batu cadas seperti kaum Samud. Karena dalam sains dan teknologinya dia tidak kaitkan dengan agama Allah, dapat laknat Allah. Hadirin, siapa orang kaya yang mendapat laknat Allah? Korun. Banyak ayatnya itu. Puluhan tentang Korun itu disebut namanya. Kenapa Korun dengan kekayaannya? Bukan salah kekayaannya. Tapi ketika dia diberikan kekayaan, diberikan sains, ilmu, teknologi, diberikan pemerintahan, dia lepas dari agama Allah. Ini yang mengundang murka Allah.
Makanya semua profesi seorang tidak lepas dari agama Allah, tinggi derajat dia. Baik, ini kita lebih dalam lagi hadirin dalam rangka muhasabah ini. Baik, coba kita buka hadisnya. Riwayat daripada Imam Tirmidzi 2647, derajatnya hasan. Siapakah orang yang cerdas itu? Nabi bersabda, Al-Kayyis mandana nafsah. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, orang yang selalu memperhatikan dirinya, memperhitungkan dirinya, menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal soleh untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas. Mau dia pedagang, mau pegawai, mau orang bengkelan, orang kerja kantoran, mau pengusaha, mau petani, mau nelayan. Kalau dia senantiasa menghisap dirinya, memperhatikan dirinya, dan beramal soleh untuk persiapan mati, itu cerdas. Orang bodoh siapa? Kemudian Nabi melanjutkan, wal ajiz, dan orang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mau lepas daripada peraturan-peraturan Allah. Sholat susah, puasa capek, ribet pakai jilbab, ribet panas dan macam-macam, itu hawa nafsu. Itu kalau dia ikutin bodoh namanya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap ampunan rahmat dari Allah yang berlebih. Maksudnya begini, tamanna 'ala Allah ini adalah orang yang dia mengharapkan ampunan Allah tetapi tidak beriman, tidak sholat, tidak ibadah. Saya ketemu sama orang kayak gini. Ya, kita habis dakwah, dia bilang, Ustadz, saya sih nggak perlu sholat. Kenapa Pak Imam? Udahlah, saya ahli surga lah. Sekalipun saya nggak sholat, Tuhan itu dengan sifat Ar-Rahman Rahimnya nggak bakal menyiksa hambanya. Loh, kok bisa Anda cuma mengamalkan satu ayat dan menafikan yang lain? Saya tanya balik, ada nggak ayat tentang neraka? Ada nggak hadisnya Nabi tidak sholat? Sampai meninggalnya aja Nabi katakan as-sholah, as-sholah, ummati, ummati. Itu ketika mau meninggalnya Rasul. Jaga sholat, jaga sholat. Dia terdiam. Ini hati-hati Bapak mentafsirkan agama semaunya saja. Dia belajar agama cuma ngambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul, Ar-Rahman Ar-Rahim itu betul. Tapi kalau Anda mengharapkan ampunan Allah, ridha Allah, tanpa iman, tanpa ibadah, tanpa taubat, itu namanya tamanna 'ala Allah. Berharap kepada Allah, tapi berharap rahmat dan ampunan Allah, tapi tidak ibadah. Itu namanya tamanna 'ala Allah. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah, kita lanjut. Sebab kita ini akan dihisap langsung oleh Allah, hadirin. Ya. Kita akan dihisap oleh Allah. Dihisap ini artinya diinterogasi langsung oleh Allah. Ya, tanpa perantara malaikat. Langsung, dan kita akan ditampakkan itu penghisaban kita, catatan amal kita. Catatan amal kita itu tercatat per detik. Makanya buku catatan amal kita itu panjangnya, kata Nabi, sejauh mata memandang. Karena para malaikat yang mencatat itu di dunia, catatannya itu seperti alat pengukur gempa, namanya seismograf, yang dia jarumnya nempel di sini terus. Catatan malaikat itu bukan per jam, per hari, per detik, per desah nafas. Coba. Jadi, atau kita tampilkan dulu hadisnya, 6.000 sekian.
bahwa kita akan diajak bicara oleh Allah. Hadis Sahih Bukhari sekarang. Halo, ini kalau saya deketin suaranya pecah ya Pak. Kenapa pecah dia Pak? Padahal tahun baru ini. Halo, saya kalau mic-nya kurang keras kayaknya kurang mantep juga di telinga itu. Karena omongan saya mau dengar sendiri juga. Supaya jadi nasihat bagi diri saya ini. Karena dari guru-guru gitu, kalau kita ngisi pengajian, niatkan untuk diri kita dulu. Saya menyampaikan ini tujuannya untuk diri kita, untuk diri saya juga. Sebab kalau saya menyampaikan niatnya untuk bapak-bapak, itu berarti saya merasa udah paling benar. Saya nyampaikannya untuk diri saya dulu. Jadi biar saya dengar baik gitu. Halo. Nah, itu enak tuh Pak. Halo. Udah ya, pecah nggak? Hadirin, kita lihat ini 6174. Sekarang riwayatnya Imam Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidaklah dari salah seorang di antara kalian. Artinya, pasti kalian semua illa wa sayukallimuhullah, akan diajak bicara oleh Allah, ditanya oleh Allah yaumal qiyamah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallah wa bainahu turjuman, yang tidak ada perantara di antara Allah dan hambanya, tidak ada penterjemah, tidak ada lawyer. Face to face, setiap manusia dari zaman Adam sampai hari kiamat berhadapan dengan Allah. Berarti lama banget Ustadz. Ya, tidak usah dipikir begitu. Allah Maha Kuasa. Ya, untuk menghisap hamba-hambanya dalam waktu kun fayakun. Baik. Summa yanzur fala yara syai'an qaddamah. Kemudian dia melihat ke depannya, tidak ada sesuatu apapun. Summa yanzur baina yadayhi, dia tengok kanan kirinya. Fatastaqbiluhun nar, maka di hadapannya ada api neraka. Kata Nabi, faman istata'a minkum, siapa di antara kalian yang mampu ayat taqiyan nar, untuk menghindarkan diri dari api neraka, lakukanlah walau bisyiqqit tamrah, sekalipun kalian bersedekah dengan sebiji korma. Amal yang sangat ringan. Korma kalau kita beli di Tanah Abang sekarang tetap ada Pak. Tanah Abang tuh jual 24 jam 7 hari 360 hari. Ya. Dia emang tokonya standby terus 24 jam. Hadirin, kata Nabi, kalau kita beli korma itu yang curah, sekilonya tuh ada yang 30.000. Berarti sebiji korma berapa? Mungkin 1.003. 1.003 hadirin. Dan saya yakin semua yang ada di sini pasti bisa bersedekah dengan sebiji korma. Artinya, sebiji korma itu adalah sedekah yang paling apa? Ringan. Lah kan kalau kita ngasih orang sebiji korma pun kayaknya malu Pak. Paling enggak setengah kilo kan gitu. Ngasih sebiji, cuma kata Nabi sebiji korma pun yang Anda sedekahkan, kalau Anda niatkan supaya terhindar dari api neraka, lakukan. Tetap dicatat oleh Allah. Baik. Sekarang kita tambahkan lagi, lebih dalam lagi Pak, tentang muhasabah ini. Hadirin para jamaah, ya, kehidupan ini serius. Hidup ini serius. Apa arti serius? Bahwa setiap detiknya akan jadi 3 perkara. Ya. Hidup ini serius bahwa setiap detiknya selalu dicatat. Dan akan jadi 3 perkara. Yang pertama, setiap detik bisa jadi dosa. Setiap detik, per detik. Jadi pahala dulu deh. Yang kedua, bisa jadi dosa. Yang ketiga, sia-sia belaka. Enggak ada nomor 4-nya.
Ini yang tadi saya katakan kembali bahwa para malaikat mencatat itu bukan per jam, per hari, per detik. Baik, ini kita tuliskan dulu dalilnya. Dalil hidup serius, setiap detik dicatat. Satu, Allahu Akbar. Satu, yaitu surat Az-Zariyat. Ya, yang kedua, surat Fatir. Saya tuliskan dulu ayat-ayatnya. Yang ketiga, surat Qaf. Yang keempat, surat Ali Imran. Nanti baru hadis-hadisnya. Hadirin, hidup ini serius. Kasihan kita kalau enggak memperhatikan, tidak memahami maksud tujuan hidup kita. Maksud tujuan hidup kita ini ibadah. Coba kita lihat dulu. Az-Zariyat 56. Ini sih terkenal ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita bahas nomor 56-nya saja. Wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin, wal insa, serta manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk ibadah kepada aku. Ini ibadah kepada aku, kata-kata aku tuh cuma dari terjemahan nun, satu huruf ini sama harokat kasroh. Harokat kasroh dalam ilmu tajwid, harokat yang sifatnya takhfif, ringan, bukan tasqil, sakal, ataupun tafkhim, berat. Dan orang Arab kalau lagi nggak baca Quran, mereka tuh males pakai harokat yang berat, fathah sama dhammah. Contoh, dalam bahasa Arab yang gramatikal, berdasarkan nahwu shorof dan peraturan ilmu bahasa Arab, mereka kalau bertanya sama kita pakai bahasa Arab yang baik, bahasa Al-Quran hadis, dari mana kamu atau siapa kamu, bahasa Arabnya itu man anta, man anta, man siapa, anta kamu, siapa kamu. Tapi kalau lagi bukan baca Quran, mereka males ngucapin man karena berat. Harokah fathah itu berat harokatnya, makanya mereka seringnya pakai kasrah. Jadi min ent, itu ente itu dari asal anta, karena mereka berat makanya jadi ent, min ent. Atau kamu dari mana, bahasa yang bagusnya itu min aina anta, karena mereka bukan, kalau dalam ngomongan setiap hari-hari mereka malas ngucapin pakai man atau min aina anta, tapi maunya langsung singkat aja, minent. Jadi kalau kita nggak gaul sama mereka nggak ngerti tuh. Kalau Anda sehebat apapun bahasa Arab Quran hadisnya dari pesantrenan, ya nggak tinggal di Mekah sampai sebulanan, nggak ngerti itu. Kenapa? Karena mereka malas pakai bahasa yang fasih kalau dalam omongan hari-hari. Dan harokat yang paling gampang itu yang sering dipakai. Harokat apa tadi? Kasrah. Saya mau bilang begini. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, bangsa jin manusia, kecuali hanya untuk ibadah kepada ni. Tuh, ni. Satu harokat, kasrah. Aku. Ringan. Satu huruf. Harokatnya pun paling ringan. Tetapi artinya, aku yang memiliki jagat raya. Di balik huruf yang satu dan harokat yang ringan, di dalam arti itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu indahnya bahasa Arab. Penggunaannya satu huruf, harokatnya paling ringan, tetapi artinya jangan main-main. Ibadah hanya untuk kepada aku, kata Allah.
akunya yang memiliki jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin, atau saya nggak boleh teriak-teriak kali ya Pak? Baik, coba kita perhatikan lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Coba lihat. Kalau kita memahami ibadah cuma sholat, puasa, sholat subuh sampai zuhur, itu antara jam 5 sampai jam 12 kurang, mau ngapain kita? Kalau ibadah cuma sholat doang. Dari zuhur ke asar, asar maghrib, isya ke subuh itu 8 jam, 9 jam. Kalau ibadah cuma sholat saja, terus yang 9 jam ngapain kita? Jadi dosa? Jadi pahala? Atau sia-sia? Jadi kembali, hitungannya per detik. Baik, coba ini. Kalau nomor 1 ini, ya, hadirin, kalau ibadah, ini kan ayatnya 56 Az-Zariyat. Ya. Bila ibadah, atau gini, ibadah itu ada 2. Yang pertama, ibadah secara syariat. Contohnya sholat, ya, puasa, dan lain-lain. Ini kalau kita bicara ibadah cuma sholat, puasa yang ada syariatnya, kan sholat subuh kita jam 4, katakanlah jam 4.30, udah selesai itu 5 menit, 10 menit. Terus sampai ke zuhur ngapain kita? Apakah ke kantornya kita cuma naik motor bengong begitu? Di mobilnya kita nyetir cuma dengerin dangdutan doang? Terus kalau kita mau tidur bagaimana mengapresiasikan nilai ibadah? Kalau kita pahami ibadah cuma syariat yang ada ketentuan sholatnya, pasti waktu kita 20 jam sia-sia itu Pak. Makanya yang nomor 2, ibadah secara hakikat. Ibadah secara hakikat apa? Setiap detiknya bisa menghasilkan pahala. Ini harus dipelajari. Ini harus dipahami. Baik, yang kedua, suratnya dulu kita baca, nanti kita contohkan. Yang kedua, surat Fatir ayat ke-10. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu salihu yarfa'uh. Man kana yuridul izzah, siapa orangnya yang menginginkan al-izzah, kemuliaan, kebahagiaan, falillahil izzatu jami'a, kata Allah, kebahagiaan milik aku. Kamu mau cari kebahagiaan, kemuliaan di pemerintahan, di kekuasaan, di harta, di sains, teknologi, tanpa ibadah kepada aku, impossible. Kalau kalian punya pemerintahan, berkuasa, tapi kalian jalankan perintah aku dengan sebaik-baiknya, kalian akan mendapatkan izzah, kemuliaan. Anda seorang pengusaha, Anda seorang petani, Anda seorang pedagang, mencari kemuliaan dengan pedagang, dengan pertaniannya, impossible. Tapi kaitkanlah kesibukan Anda dengan agama Allah, pasti Anda akan selamat. Coba kita lihat lagi. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah langsung naik ucapan yang baik, ucapan yang diucapin cuma 1 detik setengah, kayak subhanallah. Itu nggak perlu 3 detik loh Pak. 3 detik itu begini. Tuh, 2, 3. Coba ucapkan subhanallah. Perlu 1 detik setengah. Itu langsung naik, dicatat. Begitu sensitifnya kehidupan ini. Amal kita dicatat per detik. Makanya pas kita datang ke masjid, niatnya mau sholat berjamaah dan ngaji, ini alhamdulillah 1 jam, 1 jam setengah, sudah dalam nilai ibadah semua. Sekalipun ngajinya sambil ngantuk-ngantuk. Iya, betul. Karena sudah terincludekan dalam satu suasana pengajian. Makanya maksud pembahasan ini, ibadah itu bukan cuma di masjid sholat saja.
Kalau Anda berangkat dari rumah, pakai adab-adab, bekerja, mau ke kantor 8 jam, mau ke toko 8 jam, 6 jam, dari rumah sudah berwudu, sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat. Ya Allah, saya niat sholat hajat 2 rakaat, mau berangkat. Allahu Akbar. Udah gitu doa. Keluar dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat menjalankan kewajiban saya sebagai kepala keluarga, mencari nafkah yang halal. 7 jam, 6 jam Anda berada di kantor, Anda berada di toko, Anda berada di sawah, Anda berada di nelayan Anda, semua jadi pahala. Itu maksudnya hisab. Penghisaban itu begitu. Supaya kita dihisab oleh Allah, perkara-perkara yang kita jadikan pekerjaan kita, semuanya bernilai ibadah. Bayangin kalau seorang 6 jam, 7 jam tidur nanti malam, handphone masih di tangan, remote televisi masih di tangan, atau sepatu masih dipakai tempat tidur, tidur tanpa adab-adab, 6 jam, 7 jam, sia-sia. Berarti kalau 7 jam, 8 jam semalam kita tidur, sehari semalam kurang lebih kita tidur 7-8 jam. Kalau dia tidak mengerti pembahasan hisab diri, introspeksi diri, tiap malam tuh 6 jam, 7 jam sia-sia. Berarti sepertiga hidup kita udah sia-sia. Baik, kita lanjutkan dulu. Ayat selanjutnya surat Qaf, surat ke-50, ayat ke-18. Ini lebih jelas lagi dari yang tadi. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap qaul, satu ucapan. Illa ladaihi, pasti di sisi hamba Allah ini raqibun atid, ada malaikat pencatatnya yang nggak pernah tidur, nggak pernah lapar, nggak pernah buang air, selalu dalam keadaan suci, yaitu para malaikat. Kalau setan jin masih kencing, Pak. Awas dikencingin jin. Tapi nggak ada, awas dikencingin malaikat. Nggak ada. Malaikat selalu dalam keadaan suci, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Karena struktur mereka unsur-unsur yang terbuat daripada cahaya. Hadirin, ini lebih jelas. Tidaklah terucap satu ucapan. Bukan Anda bekerja, bukan Anda beraktivitas berjam-jam, bertahun-tahun. 1 detik dicatat. Kita lihat lagi ayat terakhir, Ali Imran 90. Ya, ini lebih jelas lagi Allah jelaskan. Ya, pada 190 dan 191, "Inna fi khalqis samawati wal ard", sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, "waqtilafil laili wan nahar", dan perubahan pada pergantian malam dan siang, "la ayatin", di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, "li ulil albab", bagi orang yang punya akal, fikiran. Siapa mereka? "Alladzina yadhkurunallah", mereka yang selalu ingat kepada aku, kata Allah. "Qiyaman", lagi beraktivitasnya, berdirinya ingat kepada aku. "Wa qu'udan", duduknya ingat kepada aku. "Wa ala junubihim", ketika mau tidurnya pun ingat kepada aku. Dan orang yang sudah mempraktikkan ayat-ayat ini adalah yang terbaiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih lihat, kita buktikan hadisnya. Nabi tampaknya berjalan, hatinya Allah, Allah. Nabi tampaknya naik kuda, hatinya subhanallah, subhanallah. Nabi SAW tampaknya makan, hatinya tetap la ilaha illallah, la ilallah. Begitu kuatnya rohani para nabi, hadirin. Makanya para nabi nggak pernah berbuat dosa. Kalau nabi ada beristighfar, itu bukan karena dosa, tapi karena satu detik yang hatinya tidak berzikir kepada Allah. Kalau kita dijadikan kayak gitu, Pak, dosa semua. Kita kalau enggak ingat Allah sedetik jadi dosa, dosa kita menggunung. Jadi kalau kita lagi makan enak nih, Pak, ya. Di depan tuh saya lihat ada jual pete ayam goreng tuh ya, siapa tuh? Ada anak muda itu ya. Saya lihat kalau orang pulang dari sini, saya lihat makan kayaknya enak banget itu. Ya, saking enaknya tuh dia lupa tuh Allah, Allah, nggak berdosa. Asal pertamanya udah diawali apa? Bismillah. Kalau Rasul tidak demikian. Di awalnya sudah baca Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Di pertengahan makan pun hati beliau tetap Allah, Allah. Itulah rohani para nabi. Coba kita lihat. Nih, dan orang terdepan yang mengamalkan ini
Nabi Muhammad SAW. Per detiknya jadi pahala. Ini saya tuliskan biar jelas. Nabi, orang yang terdepan, mengamalkan per detiknya jadi pahala. Nah, ini kita gunakanlah sisa umur kita, Pak. Nanti pulang nih, Anda tampaknya jalan, hati Anda tetap setiap langkah Allah, Allah, Allah. Makanya guru ahli thariqat, ahli dzikir, Pak. Kalau orang nggak ngerti itu main ngomong aja tuh, oh thariqat sesat gini. Sesat apanya? Mereka mengamalkan Sahih Muslim nomor 852. Coba lihat. Kita buka hadisnya Sahih Muslim 852. Ini sudah mau Isya belum? Jam berapa Isya? Ya? 7:30. Nih. Dari Bunda Aisyah 852, masih awal-awal Sahih Muslim. Bunda Aisyah berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkurullah, senantiasa ingat kepada Allah, ala kulli ahyani, di setiap detik per detiknya, di setiap desah nafasnya." Beliaulah yang mengamalkan ini. Makanya kenapa guru zikir menyampaikan, kalau Anda menjadi murid dari ahli thariqat pertama kali, nih amalkan 100 setiap hari. Allah, Allah, Allah. Udah bisa naik 200, udah bisa naik 500, naik lagi 1000, naik lagi 3000, naik lagi 5000, sampai Allah, Allah 24.000. Tujuannya amalkan ini 24 jam. Allah, Allah, Allah. Cuma orang nggak ngerti aja tuh. Guru-guru thariqat semuanya itu punya sanad dzikir mereka sampai Rasul. Thariqat-thariqat yang terkenal, Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Chashtiyah, Tijaniyah, itu ada itu. Ya. Makanya tampaknya kiai itu berjalan, tapi hatinya Allah. Berapa kali saya mendampingi para guru-guru kayak begitu, para masyaikh. Ya, tampaknya mereka diem gitu, tapi hatinya, sekali waktu saya lihat bibirnya itu bergerak. Kenapa? Sudah bisa mengelola dirinya, menghisap dirinya, supaya setiap detik tidak terlewatkan kecuali bernilai apa tadi? Ibadah. Dah. Sekarang kita contohkan prakteknya, hadirin. Kita kembali ke atas. Ya, nih. Jadi kalau kita pahami pembahasan ini, selalu dicatat per detiknya, waktu kita tuh habis cuma jadi 3 perkara, tidak ada nomor 4. Setiap detik bisa jadi pahala. Ini contohnya apa? Tadi. Ya, contohnya Nabi SAW berzikir setiap desah nafas. Ya, itulah yang terbaik lah. Yang kedua contohnya apa? Jadi pahala terus. Per detiknya jadi pahala. Orang yang ke kantor beraktivitas, ya sudah wudhu dulu, sholat 2 rakaat minimal, niat cari nafkah yang halal, baca doa-doanya, 8 jam 6 jam di kantor jadi pahala. Atau tadi contohnya orang yang tidur pakai doa dan adab-adab sunnah, 6 jam 7 jam berwudu dulu sebelum tidur, sholat 2 rakaat, minimal baca bismikallahumma ahya wa bismika amut, tidur, itu nilai pahala, bernilai ibadah. Gampang prakteknya. Ya. Baik, yang kedua, ini yang kita takutkan. Per detiknya bernilai dosa. Hitungan dosanya itu per detik. Contohnya siapa? Orang yang ingkar ketuhanan Allah.
Dosanya per detik. Kasihan. Kalau mati langsung masuk neraka. Contoh yang kedua, orang yang operasi plastik tanpa uzur. Hidungnya dimancungin. Ya ini biasanya sih orang-orang selebrit kayak gitulah. Dagunya dibelah. Ya, sampai jadi dari cowok jadi cewek dan dibanggakan lagi. Menjadi public figure. Padahal dosanya per detik dia telah mengganti, merubah ciptaan Allah. Atau contohnya lagi yang dosanya per detik, orang yang bertato, dilaknat, orangnya tato dilaknat oleh Rasul, haram. Makanya hadirin, sekarang di media sosial, di televisi, ada para artis yang jadi host, tatonya itu kayak jadi pembenaran kepada anak-anak kita, hati-hati. Itu nggak apa-apa, artis itu punya tato. Bahkan ada menteri yang ditato. Ya Allah, ya Allah. Mohon maaf Pak, ini masalah hukum haram. Orang Islam yang ditato, dosanya per detik selama dia tidak bertobat. Dan kalau dia bertobat, itu harus dicari alatnya. Laser ada tuh. Kalau tatonya cuma sedikit, wajib dibersihkan. Kecuali kalau tatonya udah sekujur tubuh sampai matanya ditato. Kita berapa bulan lalu ngajarin anak-anak pang sholat, ngajarin ini, zikir dan macam-macam. Anak pang salah satunya ada matanya ditato itu. Jadi putihnya nggak ada, hitam semua. Gimana mau di laser itu? Buta matanya. Tinta sampai masuk ke matanya itu. Jadi kalau ada orang tatonya sekujur tubuh nggak bisa dihilangin, dia bertobat, itu berhenti dosanya. Tek. Tapi kalau orang Islam bertato, orang di luar Islam, kita nggak bicarakan itu. Ya mereka mah udah tidak terikat peraturan-peraturan ini. Itu dia bertato, berbangga hati, per detik dosanya itu. Kalau meninggal dalam begitu, ya Allah, sekalipun sholat. Kasihan. Saya ketemu. Ini gimana? Azan dulu. Caranya gimana di sini? Ini belum selesai pembahasan. Boleh lagi, ya. Ya, hadirin. Nah, ini maksudnya saya ketemu preman. Pak Ustadz, saya bertato, tapi tato saya tato syar'i Ustadz. Kok bisa bang? Dari mana antum berkesimpulan itu tato syar'i? Dibuka. Ini Ustaz, gambar Ka'bah, bawahnya tulisan Allah gede. Saya jawab gini, bang, itu bukan tato syar'i. Justru abang itu dosanya double-double. Wah, dia makin pusing kepalanya. Masa Ustaz? Betul. Doublenya di mana? Pertama, bertato itu haram. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Bisa kita tampilkan. Rasul melaknat orang bertato. Yang kedua, ketika abang masuk toilet, sehari masuk berapa kali ke toilet? 10 kali lebih. Berarti Anda telah melecehkan nama Allah yang tertulis di sini. Dia masuk tuh akal dia, betul juga ya. Kan nggak boleh bawa nama tulisan Allah ke dalam toilet. Jadi setiap Anda masuk ke toilet, dosanya itu bukan dosa tato aja, dosa menghina Allah. Double. Harus dihapus. Itu yang per detik. Jadi pembahasan kita Pak, ini penghisaban introspeksi diri. Kalau kita sudah pahami detail per detik, bagaimana yang besar kita mau melanggar hukum Allah. Sedetik aja kita nggak mau bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau dipahami pembahasan ini sama para pejabat, para penguasa, nggak mungkin mereka akan enak-enakan tidur Pak. Di kasur empuknya, di kendaraan mewahnya, nggak mungkin. Karena itu merupakan kezoliman kepada orang yang mengurusi rakyat, sementara rakyatnya adalah kelaparan dan kesusahan. Saya terlepas nggak bicara politik Pak, bicara introspeksi. Introspeksi ini masuk ke dalam semua lini. Semua lini masuk. Mau Anda pejabat, tadi udah saya sebutin, nelayan, petani, macam-macam mereka. Semuanya masuk.
Cuma kan kalau petani nggak ada kaitannya dengan orang lain. Tapi kalau penguasa, pemerintah, jangankan presiden, sama Pak RT, hati-hati Pak RT di hadapan Allah nanti. Baik, di sini nggak ada RT ya Pak? Ada. Kalau ada RT di sini, itu RT-nya jempolan, mau ngaji itu, cakep itu. Kemudian, udah nih contoh nomor 2 jadi dosa, udah saya cukupkan segini. Mungkin Anda bisa mencari tuh orang yang dosanya 24 jam kayak apa. Ya, atau contohnya lagi tuh orang Islam yang di rumahnya ada anjing. Itu 24 jam dosanya. Ya. Ada anjing, pelihara anjing dalam rumah. Anjingnya keliaran di tempat sholatnya, betul? Di tempat tidur, tidak boleh itu. Dosanya per detik. Terus ada patung, ada lukisan makhluk hidup, lukisan sempurna. Ini pun dosanya 24 jam sampai dikeluarkan benda-benda itu dari rumahnya. Baik, yang ketiga hadirin. Yang ketiga adalah sia-sia belaka. Kalau ini sia-sia, tidak jadi dosa, tidak jadi pahala, dan juga tidak jadi apa? Dosa. Sia-sia aja. Contohnya apa? Yang tadi, tidur tanpa doa dan adab sunnah. Tidur masih pegang remote, nggak sholat dulu, itu sia-sia udah 6 jam. Nggak berdosa sih, tapi sia-sia, kan sayang. Ya, atau contohnya yang lain, ya, bekerja tanpa adab-adab juga. Nah, sayangi waktu kita hadirin. Ya, kita biasakan tuh Pak, pas mau berangkat. Saya kan tiap hari juga ke kantor. Tadi aja saya ngajar di berapa kantor. Khutbahnya di PT Isuzu di Kali Abang sono, dekat Aqua. Terus paginya tadi saya ngajar di Narogong, di perusahaan barang-barang yang jual tang, obeng, itu namanya apa? Namanya apa? Tul. Ya kayak gitulah, emang perusahaannya Tul apa, tapi saya lupa lah Tul apa, susah namanya. Ya. Nah, maksudnya gini, kita bilang sama karyawan, berangkat dari rumah berwudu dulu, sholat dulu, minta petunjuk sama Allah, keluar baca Bismillahirrahmanirrahim. Naik motor, naik mobil baca Subhanalladzi sakhkhara lana. Itu insyaallah nilainya jadi ibadah. Dah. Jadi hadirin para jamaah dirahmati Allah, dengan pembahasan ini semoga Allah Ta'ala bimbing hari-hari kita menjadi hari-hari yang penuh dengan keridhaan Allah Ta'ala per detiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita. Ya. Silakan. Bisa. Takdir bisa ditunda dengan? Takdir ditunda dengan sholawat. Apa? Kenapa? Oh, duluan mana? Duluan mana Hijriyah sama Masehi? Akekah? Hah? Hakikat. Hakikat apa? Oh. Hadirin, takdir ditunda dengan sholawat. Kalau dibahas dengan sholawat belum ada dalil. Sholawat bisa mencegah takdir. Tapi yang ada itu adalah doa. Yang kedua, silaturahim. Ya, yang ketiga, sholat tahajud. Ya, takdir itu bisa berubah. Karena takdir ada dua. Takdir yang tidak berubah dan takdir yang bisa berubah. Berubah dengan apa? Doa, silaturahim, sholat tahajud. Kata Nabi, tahajudlah kamu, badanmu akan sehat. Contoh kita bukakan hadisnya aja. Nah, takdir yang bisa berubah dengan 3 macam ini diantaranya, itu disebut takdir mubrom. Takdir yang masih bisa berubah dengan kehendak Allah. Kalau takdir yang tidak bisa berubah namanya takdir mu'allaq. Kayak kita diciptakan laki-laki, diciptakan perempuan, itu udah nggak bisa berubah itu. Nah, hadirin,
Contohnya begini. Nabi bersabda dalam hadis sahih Bukhari Muslim, "Man ahabba man sarrahu falyasil." Saya tulis dulu deh. Nih. Man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqi. Sahih Bukhari 1961. Kata Nabi, man sarrahu, siapa orangnya yang senang, yang ingin ayyubsat lahu fi rizqihi, rezekinya itu dimudahkan oleh Allah, berkah, murah, mudah. Ayyunsa lahu fi ajari, atau siapa yang mau umurnya dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah tanpa ada penyakit dan macam-macam. Kata Nabi, fal yasil rahimah, hendaklah dia sambung silaturahim. Kok bisa? Bukankah takdir sudah ada? Maka ini masuknya ke dalam takdir mubrom yang masih bisa berubah. Kalau sholawat saya belum dapat itu, tetapi kalau sholawat diniatkan sebagai doa, insya Allah bisa. Jadi masuknya kepada apa tadi? Doa-doa juga, gitu. Nah, yang kedua, ini satu orang pertanyaan 3 biji. Dulu mana Hijriah sama Masehi? Sebab, mohon maaf, kita pantau aja sekarang. Coba tolong dijawab. Sekarang tahun Hijriah tahun berapa, Pak? Ayo dijawab. Kok nggak dijawab? 1444. Betul? Masehi berapa? Ini aja udah kalah. Ini udah banyakan mana? Banyakan Masehi kan? Ya udah, berarti duluan apa? Apalagi kalau kita mau lihat sejarah lebih dalam, tahun Masehi itu sudah ditentukan oleh Raja Romawi tahun 46 sebelum Masehi. Namanya rajanya itu Julius Caesar. Ini tahun 46 SM. Apa SM? Yang kedua, diresmikannya secara resmi baru tuh oleh pemimpin Katolik di Roma sana. Namanya Paus Gregorius 12. Nanti kalau salah dilihat aja lagi. Gregorius ke-12. Ini tahunnya sudah Masehi, 1582 Masehi. Nanti diresmikannya lagi menjadi kalender Gregorian itu pada tahun 1860 sekian lah. Ini Masehi. Nah, sedangkan tahun Hijriyah itu diambil sejak kapan? Sejak hijrah siapa? Hijrah Nabi. Tahun kalender itu sudah ada. Atau Masehi disebut Miladiyah. Dari zaman lahirnya siapa? Nabi Isa. Beda. Duluan apa? Masehi. Sejak hijrah Nabi ini 1444 tahun gitu. Jadi jawabannya tetaplah banyakan Masehi. Baik, hakikat itu adalah seseorang yang memahami satu perkara secara detail, itu hakikat. Kalau syariat tadi kan ibadah hanya per waktu. Betul? Dari subuh sampai zuhur ada interval waktu berapa? 5 jam, 6 jam. Itu kan gak ada ibadah. Iya, secara syariat. Tapi secara hakikat, orang bisa beribadah terus dengan menyebut Allah di pasarnya, di jalannya. Itu namanya hakikat. Makanya orang yang hakikat ini sudah pasti dia menjalankan syariat. Tapi orang yang syariat belum tentu bisa hakikat. Hakikat itu adalah sifat para nabi dan wali-wali Allah. Nabi, para sahabat, dan wali-wali Allah. Mereka sudah sampai kepada hakikat ibadah. Udah nggak buat dosa lagi tuh kayak begitu. Kalau kita tahapannya, ya udahlah, masih di break-breakin. Ayo ngaji, ayo sholat, gitu. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Ini saja hadirin yang dapat kami sampaikan. Kekurangan dimaafkan dan senantiasa Allah Ta'ala bimbing kita sampai kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu minkum
Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.